Baik, kita mulai ya. Ya, kita malam ini. Baik, ya, kita mulai kuliah kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, malam Pak. Ya, malam. Ya, saya coba share slide ya untuk pertemuan kita malam ini. Ya, apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi pada kesempatan malam ini kita akan mencoba membahas mengenai masih kelanjutan yang kemarin ya, mengenai data analitik dan pilar-pilarnya atau komponen utamanya, dan juga nanti kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai visualisasi data ya. Jadi di dalam basic data analitik ya, jadi yang paling mendasar ya, tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk optimasi bisnis ya, dengan menggunakan data analitik ya untuk memeriksa bagian-bagian yang merupakan key performance indicator ya, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan ya, sehingga di dalam sistem bisnis secara keseluruhan nanti perlu didefinisikan yang mana yang menjadi key performance indicator ya, berarti eh, parameter-parameter utama yang bisa menunjukkan performance ya dari sebuah sistem ya. Pada level eksekutif dapat melihat operasi bisnis yang melalui tampilan key matrix yang tersedia dalam bentuk visualisasi data ya. Key matrix dapat dinyatakan ya, sebagai Key Performance Indicators atau KPI. Ya. KPI ini mencakup tidak hanya pengukuran performance secara langsung, ya, tapi juga termasuk prediktor dan performance case. Jadi dalam eh, melakukan ekstraksi data mana yang akan diolah, maka kita harus definisikan ya parameter-parameter apa saja yang sekiranya bisa merepresentasikan ya dari kondisi bisnis dari sebuah sistem ya. Kemudian predictors dapat diidentifikasi dengan menggunakan beberapa metode analitik ya, seperti neural networks ya, signal boosting dan correlation analysis ya. Nah, ini kalau misalnya saya kiranya ada banyak parameter, kemudian kita ingin memilih kira-kira parameter mana saja yang memiliki peran, nah, maka kita bisa menerapkan berbagai jenis metode analitik ya, sebagian seperti neural networks ya, kemudian correlation analysis ya, untuk melihat parameter-parameter mana saja yang merupakan komponen yang penting ya, atau yang menjadi komponen utama dari sebuah proses ya. Kemudian untuk melihat apa eh, performance ya di sebuah sistem atau sebuah perusahaan, ini biasanya menggunakan yang paling sering digunakan yaitu balance scorecard ya. Ini biasanya digunakan sebagai acuan untuk menentukan key performance key performance indicators atau KPI ya, tadi ya. Nah, di kondisi bisnis itu dibagi menjadi empat
empat bagian ya atau empat cara pandang ya. Yang pertama dari sisi finansial, ya, kemudian customer, kemudian internal proses ya, atau operation, dan yang satu terakhir adalah learning and growth. Ya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Uh, Maksudnya kalau kita berawal dari customer, ya, dari customer, uh, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan ya, memberikan layanan kepada customer ya, sehingga jika layanan itu bagus ya, atau servisnya bagus ya, untuk kita mengetahui kira-kira apa yang dikehendaki oleh customer. Nah, maka secara tidak langsung nanti akan menaikkan uh, dari sisi finansial ya. Ya, jadi dari customer mempengaruhi finansial ya. Demikian juga sebaliknya ya. Kita perlu finansial untuk katakanlah memperluas customer ya, sehingga di sini ada panah dalam dua arah ya. Nah, kemudian di sini juga antara proses ya, internal proses atau operation dan finansial ini juga saling terkait ya. Eh, Operation yang bagus nanti juga akan memberikan keuntungan secara finansial ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam proses ini, nah itu nanti akan bisa menjadi data-data pembelajaran ya. Data pembelajaran, demikian juga perilaku ya dari customer. Nah, ini juga menjadi bahan atau data pembelajarannya, yang mana dengan proses learning ya, dari sistem secara keseluruhan, nah, nanti kedepannya akan meningkatkan performan ya, atau menjadikan sistem ini tumbuh ya, ya, atau growth di sini ya. Ya, sehingga empat komponen ini saling terkait ya, satu sama lain, baik dari sisi finansial ya, kemudian internal proses, learning growth, maupun customer. Nah, dari bagian-bagian inilah nanti kita mencoba menentukan parameter-parameternya apa saja ya. Sehingga parameter-parameter itulah yang nantinya akan diamati ya, atau akan yang diolah ya di dalam proses data analitik ya. Jadi kita harus bisa mengekstraksi parameter-parameter di setiap tahapan ini. Kemudian hal-hal apa saja yang diperlukan untuk membuat data analitik reports atau laporan data analitik. Pertama adalah konten ya, jadi apa saja yang akan diukur. Kemudian audience, ya, siapa yang menjadi audiens. Report tersebut disediakan untuk siapa ya, sehingga perlu didefinisikan yang menjadi apa pembacanya, atau yang menjadi yang yang akan mengevaluasi ya. Yang akan mengevaluasi report itu siapa ya. Kemudian production ya, siapa yang akan bertanggung jawab pada data dan distribusinya. Kemudian akurasi ya, bagaimana cara kita berakurasi dan informasi ya. Frekuensi, seberapa sering report harus dihasilkan ya. Kemudian bagaimana report tersebut dipublikasikan dan didistribusikan ya. Ya, karena proses data generation atau pembangkitan data itu berlangsung secara terus-menerus ya, sehingga perlu diputuskan ya. Kita melakukan analisis data dan kemudian melaporkannya itu apakah sering ya, seringnya seberapa banyak ya, misalkan apa setiap hari harus ada atau seminggu sekali misalkan. Jadi proses data analitik ini memungkinkan dilakukan terus-menerus, tapi kalau dilakukan terus-menerus tentu eh, tidak efisien ya, tidak efektif ya, karena mungkin perkembangannya belum belum banyak ya, sehingga perlu ditentukan frekuensinya ya, apakah setiap hari sekali ya atau setiap 2 hari sekali ya, dan sebenarnya tergantung dari kondisi sistem yang diamati. Kemudian formatnya apa? Apa format ideal dari dashboard maupun report ya.
bagian mana di dashboard harus interaktif, ya, format infografis apa yang diharuskan, yang diperlukan untuk visualisasi misalkan. Ya. Kemudian usage, bagaimana informasi tersebut akan digunakan, informasi yang dihasilkan dari data analytics selanjutnya digunakan untuk apa, ya. Kemudian accountability, siapa yang berperan dalam menyiapkan performance metric dan report. Ini maksudnya yang bertanggung jawab ya atas report yang dihasilkan. Kemudian response, apa yang diharapkan diperlukan dari tanggapan atas report, ya, tindak lanjut apa yang perlu diberikan. Nah, setelah uh, apa pihak yang diberi report untuk membaca, maka respons selanjutnya apa? Nah, seperti inilah yang harus dipertimbangkan ya dalam menyediakan fasilitas untuk data analitik reports. Ya. Dan terdapat 4 pilar ya dari program data analitik ya. Umumnya pilar ini merupakan kombinasi ya dari business intelligence dan data analitik yang menjadi sebuah program data analitik agar tercapai efektivitas secara maksimum ya. Sebuah program business intelligence terdiri atas 4 pilar ya. Pilar tersebut antara lain yang pertama strategi data analitik, pilar pertama, dan pilar kedua pengelolaan data analitik, ketiga kerangka kerja data analitik dan komunitas data analitik. Data analitik strategi itu apa? Yaitu strategi ya data dari perusahaan. Jadi setiap program data analitik harus menentukan apa maksud, tujuan, dan sasaran dan bagaimana mewujudkannya untuk mendukung strategi organisasi. Jadi peran dari data yang akan dikumpulkan atau data yang diolah terhadap organisasi itu seperti apa. Ya. Kemudian berikut ini adalah pernyataan yang dapat digali sebagai kata kunci untuk strategi data sebuah organisasi. Ya. Data harus dianggap sebagai sebuah aset ya atau apa benda yang memiliki nilai strategis ya dan memiliki nilai yang penting ya sehingga uh, data harus disimpan kata seperti itu ya atau uh, direkam ya dengan format tempat atau format tanggal misalkan ya karena kita meyakini bahwa data-data yang sudah terkumpul selama kegiatan organisasi ataupun perusahaan itu adalah merupakan sebuah aset ya. Jadi bisa digunakan untuk proses pembelajaran atau proses pengembangan model misalkan ya. Kemudian data harus dibagi, ini sudah harus ditentukan sejak awal ya. Uh, uh, Apakah terbuka ya, apakah dapat diakses, ya, namun harus bisa dikelola, diamankan, serta diproteksi. Jadi datanya bersifat terbuka ataupun tertutup ya. Nah, kalaupun boleh diakses, aksesnya seperti apa? Ini harus dirumuskan ya. Kemudian data analitik memberikan organisasi sebuah posisi strategi yang unik ya, strategi untuk untuk yang sedikit untuk memungkinkan ya, mengembangkan needs capabilities ya. Berarti data tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah yang sekiranya sangat spesifik ya, yang mungkin tidak berlaku secara umum. Ya. Kemudian data harus mengintegrasikan bisnis yang ada atau proses-proses yang ada, ya, jadi bukan untuk memisahkannya. Ya. Nah, setelah kita menyiapkan strategi ya bagaimana data nanti digunakan, ya, maka kita harus menyiapkan data analitik governance atau tata kelolanya, ya, di pengelolaannya seperti apa. Ya. Hari ini untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan, ya, antara lain apa yang menjadi standar pada data warehousing dan data manajemen yang lintas perusahaan. Ya. Kalau misalkan formatnya berbeda ya apa representasi datanya berbeda, nah kira-kira yang menjadi standar itu yang mana ya nanti ini harus ditetapkan ya harus diputuskan ya apalagi
lintas perusahaan atau lintas organisasi ya. Yang mana setiap organisasi biasanya memiliki standar sendiri, eh, standar yang khas ya dalam hal pengelolaan data. Kemudian bagaimana panduan security, kebijakan penggunaan serta privasi. Siapa pemilik data tersebut, apakah diperbolehkan untuk menggunakan data dalam keperluan data analitik, ya, tentukan apa yang menjadi batasan. Ya. Nah, hal ini juga diperlukan ya jika ada pemanfaatan data oleh dua entitas yang berbeda ya, atau dua perusahaan yang berbeda atau dua organisasi yang berbeda ya. Nah, apa yang mungkin kita kenal sebagai data transfer agreement ya. Nah, sehingga data-data yang dipertukarkan antara dua belah pihak itu harus dipastikan ya pemanfaatannya untuk apa ya. Nah, semuanya itu harus tercatat, harus tertulis ya di data transfer agreement ya, sehingga salah satu pihak tidak memungkinkan untuk menggunakan data tersebut untuk keperluan yang lain ya. Sehingga dalam data transfer agreement biasanya ada dua pihak ya, yang satu sebagai penghasil data, yang satunya lagi sebagai pengguna data ya. Nah, ini harus ditetapkan di sini ya, bagian dari tata kelola ya, terutama dalam pengelolaan data. Kemudian siapa yang akan memiliki hasil dari data analitik ya, siapa yang akan memiliki hasil turunan maupun pengembangan model yang diperoleh dari data yang kita miliki. Nah, ini juga penting tadi ya, terkait dengan data transfer agreement ya. Misalkan sebuah entitas ya atau sebuah organisasi yang menghasilkan data memberikan ya datanya ke pihak lain atau perusahaan lain, yang mana perusahaan lain tersebut bisa memanfaatkan data tersebut untuk menghasilkan informasi ya, untuk menghasilkan model baru ya, model untuk klasifikasi ya, identifikasi yang baru ya. Nah, nanti siapa yang memiliki hasil ya, hasil turunan atau hasil eh, pengolahan data yang tadi diberikan secara mentah ya. Nah, seperti ini harus didefinisikan atau harus tertulis ya di data transfer agreement. Ya, ini juga merupakan bagian dari tata kelola penggunaan data, terutama data-data yang digunakan lebih dari satu pihak ya, melintasi dua organisasi yang berbeda misalkan ya. Dan yang ketiga adalah data analytics framework. Ini framework terkait dengan aspek teknis ya, bagaimana mengelola data dan tool analitik ya. Hal ini diperoleh dari jawaban pertanyaan berikut ini ya. Infrastruktur apa yang diperlukan hari ini dan kemungkinan di 5 hingga 10 tahun yang akan datang ya. Apakah kita perlu membangun infrastruktur cloud atau cukup dengan menyimpan data pada virtual cloud yang dikelola oleh pihak ketiga. Baik, saya lanjutkan. Kemudian sistem perekaman mana yang akan didukung dan dirancang sebagai platform analitik ya. Analitik tool apa yang kita dukung, yang disediakan, library analitik tool yang digunakan tadi atas apa saja, hingga teknologi dan vendor solution apa yang akan didukung sebagai sistem analitik enterprise ya, untuk menyediakan tool infrastruktur dan analitik. Uh, dalam hal ini, terutama untuk item yang pertama ya. Nah, saat ini sudah banyak pilihan ya, services yang mana kita bisa menempatkan data-data kita di sana dan bisa dijamin ya, katakanlah dari sisi keamanan ya, kemudian juga dari sisi kehandalan ya. Ya, karena memang pihak ketiga itu memang core bisnisnya memang menyediakan layanan cloud ya. Jadi mereka akan menjaga ya sebisa mungkin agar layanan tersebut stabil ya. Itu salah satu pilihan ya. Pilihan yang lain, infrastrukturnya kita kelola sendiri ya. Jadi perusahaan tersebut mengelola
infrastruktur ya, server segala macam ya, yang kemudian jaringan yang bisa melakukan akses terhadap server tersebut ya. Nah, itu semuanya dikelola sendiri ya. Sehingga itu eh, boleh jadi itu bagus ya untuk suatu sebuah organisasi. Nah, namun bisa saja hal tersebut menjadi berat ya untuk organisasi yang kecil misalkan ya. Sehingga lebih efisien jika mereka menyewa cloud ya. Yang mana analisis atau penyimpanan itu bisa disediakan di infrastruktur cloud yang dikelola oleh pihak ketiga. Jadi cloud-nya tidak dikelola sendiri ya, namun ditempatkan di pihak lain. Nah, hal itu memungkinkan ya sebagai salah satu pilihan ya dibandingkan kita mempunyai infrastruktur sendiri. Nah, itu akan sangat berat ya untuk melakukan maintenance ya, terutama mempertahankan katakanlah bisa diakses selama 24 jam misalkan. Nah, itu bukan hal yang mudah. Ya. Kemudian yang keempat adalah data analytic community ya. Pilar keempat ini terdiri dengan pemenuhan kebutuhan user, ini harapan mereka dan harapan dari sisi user. Beberapa pertanyaan terkait pilar keempat adalah siapa yang akan menghasilkan dashboard analytics ya, dan siapa yang akan menggunakannya. Nah, ini sangat penting ya, karena siapa yang akan menggunakan nanti akan menjadi panduan dalam penyusunan misalkan user interface-nya ya, atau mungkin transaksi yang ada di halaman utama misalnya. Ya. Kemudian apa yang menjadi standar dalam aplikasi internal dan perlangganan sales analitik, dan siapa yang umumnya menjadi pengguna dari hasil analitik. Nah, ini jadi eh, sifatnya data analitiknya sudah bisa ditampilkan ya ke pihak umum ya, pihak yang luas. Maka akan eh, perlu disiapkan hal-hal sebagaimana yang tertulis di sini. Nah, ini kalau kita rangkum dalam sebuah tabel yang besar ya, ada 4 pilar dari eh, data analytic programs ya. Yang pertama adalah analitik strategi, ya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian analytics governance, selanjutnya analitik framework, dan yang terakhir adalah user community perspective. Ya. Ini menyangkut bagaimana uh, user ya dapat memanfaatkan ya hasil analitik yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai visualisasi. Ya, jadi visualisasi adalah sebuah alat yang penting ya untuk memahami dan menampilkan insight yang dipunyai oleh data ya, terutama jika ukuran uh, jika ukuran data-data tersebut sangat sangat besar ya, sangat besar, sehingga kalau dilihat secara numerik itu akan susah untuk dipahami ya, sehingga lebih mudah untuk ditampilkan secara visual. Visualisasi yang tepat dapat menggambarkan ide yang utama serta membuka ruang untuk pengujian yang lebih dalam ya, sehingga memungkinkan kita melakukan analisis ya, atau melakukan penafsiran lebih luas ya. Visualisasi bertujuan untuk membantu user mempelajari bagian-bagian data yang sebelumnya tidak diketahui, dan semua visualisasi berawal dari pertanyaan mengenai suatu data. Ya, jadi kalau kita punya kumpulan data, kemudian kita ingin menanyakan sesuatu, nah maka visualisasinya disesuaikan ya dengan pertanyaan tersebut. Ya. Jadi contohnya misalkan nah, kita ingin mengetahui apa harga kan ya, harga bahan pokok di suatu daerah ya dalam jangka waktu 1 bulan. Ya. Maka yang divisualisasikan apa parameternya? Ya, ini parameternya tentu harga ya. Kemudian eh, kita anggap sebagai sumbu ya, sumbu vertikalnya atau sumbu y-nya, dan sumbu x-nya adalah waktu ya, misalkan. Jadi selama 1 bulan dipantau seminggu sekali misalkan. Nah, itu sebagai sumbu x-nya.
Nanti kita bisa melihat perkembangan atau tren harga bahan pokok ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan, maka sistem visualisasinya harus mengikuti kemampuan seperti itu ya. Jadi dibuat grafik misalkan ya, grafik yang vertikal atau yang merupakan nilai hasil. Itu adalah apa harganya, harga bahan pokok ya, dan yang sis garis atau sumbu yang horizontal itu adalah melambangkan waktu misalkan ya. Kemudian eh, jika tadi mungkin sederhana ya, ingin melihat eh, apa ingin melihat harga bahan pokok pada jangka waktu tertentu. Nah, kadang-kadang kita juga punya masalah yang sifatnya kompleks ya. Ya, mungkin mungkin lebih dari eh, lebih dari satu atau dua faktor yang menyebabkannya. Maka kita perlu melakukan penggalian informasi ya. Jadi kita melakukan tanya jawab bisa ya dengan pakar dengan seorang pakar yang punya kepakaran dalam bidang yang sedang kita teliti misalnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini mungkin saat pandemi beberapa tahun yang lalu ya. Bagaimana kondisi pandemi COVID di Indonesia sekarang? Ya. Nah, kita ingin melihatnya untuk ingin menjawabnya dari sisi apa ya? Ya, mungkin bisa dari sisi cakupan program vaksinasi, ya. Mungkin dari sisi jumlah kasus baru, ya, atau tingkat kesembuhan ataupun jumlah kematian. Nah, dari parameter-parameter ini nanti kita coba yang kira-kira signifikan yang mana, ya, atau yang paling penting untuk dianalisis yang mana. Ya, misalkan di sini adalah kesembuhan dan cakupan vaksin, ya. Karena logikanya jika cakupan vaksinnya bagus, maka eh, kesembuhannya juga tinggi ya probabilitas. Nah, dua parameter ini bisa kita temukan dengan cara menguraikan seperti ini ya, untuk melihat kira-kira komponen apa saja yang berperan penting. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk proses visualisasi ada banyak pilihan untuk chart, untuk grafik ya, untuk tampilan grafik. Tergantung keperluan kita ya. Jadi kalau keperluan kita untuk misalkan membandingkan ya, comparison eh, sepanjang waktu ya dengan parameter waktu, maka kita gunakan ini ya. Namun kalau membandingkannya dengan objek yang lain atau item yang lain, maka kita gunakan yang ini ya. Nah, nanti bisa diikuti apakah ada berapa variabel per item ya, atau berapa kelompok ya, atau sedikit misalkan. Nah, enggak cukup seperti ini ya. Kalau misalkan variabelnya banyak, maka tentu perlu gambar yang lebih kompleks ya. Nah, kalau ingin melihat keterkaitan atau relasi, nah maka kita bisa menggunakan scatter chart maupun bubble chart. Ini. Kalau ingin melihat distribusinya, nah, maka kita bisa menggunakan histogram. Ya. Jadi kalau yang paling tengah, yang paling tinggi itu adalah yang paling banyak ya. Nah, kalau yang paling ujung kiri dan kanan itu yang paling sedikit ya. Nah, itu cara membacanya untuk distribusi. Dan kalau composition ini gabungan ya. Jadi gabungan dari berbagai jenis ini. Ya. Nah, nanti kita harus memilih ya kira-kira bentuk chartnya yang mana ya untuk di sistem data analitik yang kita buat agar uh, lebih mudah dipahami ya. Lebih mudah dipahami oleh user. Kemudian mengapa kita perlu melakukan uh, visualisasi data ya. Uh, Visualisasi data adalah representasi ya grafika atas informasi ataupun data ya dengan menggunakan elemen-elemen visual seperti chart ya, graf maupun map akan lebih mudah
untuk memahami tren, data outlier maupun pola-pola khas yang ada pada data. Di era big data, tool yang untuk melakukan visualisasi data sangat penting, terutama dalam melakukan analisis atas data yang bersifat masif, ya, serta memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan basis data. Kemudian indera penglihatan kita cukup sensitif ya terhadap perubahan warna maupun bentuk sebuah objek ya. Sensitivitas ini bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian dan menjaga pengamatan pembaca ya agar tetap tertuju pada tampilan grafik. Ya, jadi dengan menggunakan visualisasi data diharapkan kita bisa menjelaskan lebih banyak ya atau lebih mudah untuk dipahami. Kemudian perannya apa? Peran data adalah dalam merangkum ya, informasi. Data akan sangat membantu menganalisis data yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu yang mana tidak cukup hanya ditampilkan sebagai spreadsheet. Ya. Data adalah kunci utama dalam maknai triliun baris data yang dibangkitkan setiap hari. Ya. Visualisasi data akan membantu untuk menceritakan sebuah cerita melalui kurasi data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan menandai tren maupun outlier. Ya. Nah ini sebenarnya ilmu tentang visualisasi data itu sudah bukan ilmu yang apa yang baru ya sebenarnya sudah ada cukup lama ya. Salah satunya ini adalah peta perjalanan ya dari Napoleon ya atau Napoleon March Map. Jadi digambarkan perjalanan perjalanan apa ekspedisi ya dari Napoleon ke Rusia ya. Jadi pertama kali berangkat di sini, Rusia kan di sebelah timur ya dari Prancis ya. Nah, pertama kali berangkat, ini garisnya tebal ya, menandakan jumlah pasukannya banyak ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, semakin ke arah Rusia, jumlah pasukannya menyusut ya. Nah, ini ada yang apa sakit segala macam ya, sehingga tidak lanjut. Nah, setelah sampai di apa di Rusia, eh, apa ekspedisi selesai ya, maksudnya Napoleon tidak mengalami tidak mengalami kemenangan ya, kalah ya dalam pertempuran untuk memperluas wilayah ya, sehingga pasukan Napoleon pulang ya, kembali ke Prancis. Nah ini kita lihat garisnya makin tipis ya, yang hitam ya, untuk menandakan bahwa jumlah pasukannya sudah berkurang jauh ya karena mengalami kekalahan ya di Rusia dan pulang kembali ke Prancis. Nah, dengan grafik ini kita bisa melihat apa sebuah alur cerita ya bahwa mula-mula pasukan yang dibawa itu besar ya, makin lama makin menyusut, makin kecil, nah, dan saat pulang pun juga makin mengecil jumlahnya. Jadi sudah kehilangan apa motivasi ya untuk berperang ya, ya jumlah pasukannya menyusut dengan sangat sangat drastis ya. Nah, kemudian juga saat terjadinya wabah kolera ya di Inggris kalau tidak salah ini, eh, ada sebuah ada seorang penulisnya ya, ya, penulisnya itu dengan melihat kasus ya kasus terjadinya atau kasus ada yang menderita kolera, maka ditandai ya petanya yang diberi kotak hitam ya. Nah, dengan ada seperti ini eh, akhirnya eh, ini bisa digunakan ya untuk mengusut ya mengapa daerah di sini saja yang terkena kolera misalkan ya. Nah, ini karena terkait dengan kualitas air bersih ya, ujung-ujungnya ya. Karena airnya tidak bersih sehingga orang-orang yang berada di seputaran daerah ini itu banyak terkena wabah kolera ya. Ini pada tahun 1854 ya belum ada satelit ya. Ya ini berdasarkan data-data hasil pengukuran di daratan ya. Dan setiap ketemu kasusnya diberi titik hitam ya.
Ya, walaupun ini mungkin secara akurasi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya. Nah, ini juga ada chart untuk sejarah ya, sejarah bangsa-bangsa ya. Ya, sejarah bangsa-bangsa berdasarkan lokasi dan tahunnya ya. Nah, jadi misalkan ini Romans ya, dan Roman Empires ya dan seterusnya. Ya. Ini berdasarkan wilayah yang dikuasai ya. Jadi apa dari sejarah ini. Ya. Nah, ini adalah tampilan apa, visualisasi juga ya. Jadi kita kalau ini dituliskan dalam bentuk cerita tentu panjang ya dan rumit yang mungkin apa, susah untuk dipahami ya. Nah, makanya ditampilkan dengan visual. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan dengan mudah ya. Nah, sini ada proses apa eh, perubahan ya, perubahan penguasa yang berawal dari Persia, ya, kemudian dikuasai Romawi ya, kemudian Saraken dan seterusnya ya. Dan dengan melihat grafik ini kita bisa bercerita banyak ya. Nah, itu tentu adalah sebuah visualisasi yang bagus ya. Ini dari sebuah eh, media visual kemudian bisa menyimpan informasi atau bisa mengekstrak kita bisa mengekstraksi informasi yang banyak. Demikian juga ini eh, kasus mortality ya. Ini juga terkait dengan apa pertempuran ya. Rusia ke apa Crimea ya. Ya, kalau sekarang bagian dari Ukraina ya. Ya, zaman dulu sudah berperang juga ya tahun 1856 ya. Nah, ini menandakan setiap juring ya, setiap juring di sini adalah apa jumlah eh, pasukan ya, jumlah pasukan setiap bulannya. Ya. Nah, ini terlihat bahwa apa, ada perubahan ya. Nah, yang hitam ini adalah yang meninggal ya kalau tidak salah ya. Ya, dia yang meninggal. Nah, ini bisa terlihat pada bulan Februari yang meninggal cukup banyak ya. Ya. Sehingga kita bisa melihat kondisi apa kesehatan ya, gitu ya, kesehatan dari prajurit yang dikirimkan ya, di Crimea yang berdasarkan bulan yang ada. Ya. Nah, ini juga merupakan contoh visualisasi yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Ya. Jadi bukan hal yang baru. Ya. Yang baru karena sekarang penyajiannya dengan menggunakan library ya, menggunakan kode-kode program ya, sehingga uh, mungkin tampilan warnanya lebih bagus ya dan uh, lebih informatif. Ya. Nah, demikian juga ini ya. Eh, ini adalah apa populasi ya, populasi penduduk di Amerika ya dari tahun 1950 sampai dengan 2060 ya prediksi ya. Sekarang kan belum 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 sampai 2060 ya. Masih 2024 ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau di tahun 50-an kondisi keluarga di Amerika masih apa? Masih wajar ya, masih bagus ya, masih normal ya. Jadi ada keluarga, kemudian ada apa anak ya misalkan ya, berkeluarga secara normal ya. Maka eh, di tahun 50-an jumlah apa jumlah yang usianya muda cukup banyak ya. Ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu eh, terutama di tahun 70 mulai tahun 70-an ya. Ini proporsinya hampir rata ya. Ya. Berarti yang apa jumlah kelahiran sedikit jadinya ya. Karena hampir di semua posisi rata ya. Ya. Baik yang laki maupun yang perempuan ya. Ya, bahkan di tahun 2060 eh, ini sudah bukan piramida lagi ya, lebih mendekati apa silinder ya. Jadi hampir sama antara yang usia tua, usia apa muda, anak-anak ya dan yang produktif yang menengah ya.
Dan ini kalau secara demografi apa eh, secara demografi sangat tidak menguntungkan ya, karena usia produktif yang muda, usia kerja akan menanggung dua dua pihak ya, yang usia yang anak-anak, usia yang masih mungkin di bawah 20 tahun ya, dan usia yang sudah lanjut ya, ya mungkin di atas 70 tahun misalkan. Ya. Sehingga yang usia produktif yang tengah-tengah ini akan mendapatkan beban ya, beban secara ekonomi untuk mungkin bertanggung jawab ya, ada yang usia tua maupun yang muda ya. Nah, dengan menggunakan animasi seperti ini, ya, gabungan grafik dari beberapa tahun, nah, kita bisa mencoba untuk menceritakan atau menafsirkannya lebih banyak ya. Nah, kemudian juga eh, juga visualisasi dengan eh, menggunakan blok seperti ini ya. Ini untuk melihat eh, government budget ya, atau proporsi anggaran ya dari pemerintah Amerika ya. m- Mana yang lebih besar ya. Nah, ini kalau kita melihat secara umum, secara cepat, kita bisa langsung tahu ya. Yang paling besar itu adalah social security ya. Karena kalau di Indonesia mungkin semacam apa BPJS ya, atau apa anggaran untuk menanggung masyarakat yang terlantar misalkan ya. Yang proporsinya cukup besar ya, yang biru ya. Dan yang merah juga biaya kesehatan ya. Biaya kesehatan masih bisa dirinci lagi, ada komponen-komponen yang lain. Kemudian national defense, apa pertahanan ya. Ya. Ini membayar tentara ya, kemudian membiayai peralatan ya. Eh, Peralatan pertahanan ya, di sini cukup besar ya. Kemudian income security ya. Ya, ini eh, untuk ketahanan ya, untuk ketahanan secara sosial di masyarakat ya, ada untuk perumahan ya, bantuan nutrisi dan makanan ya, misalkan ya. Ya. Juga ada untuk veteran ya, untuk transportasi ya. Nah, yang di sini adalah yang proporsinya kecil-kecil ya. Proporsi anggarannya kecil-kecil dibandingkan dengan yang ini. Ya, yang ini cukup besar ya, karena mungkin untuk menjamin stabilitas ya, stabilitas sosial ya, stabilitas politik, ekonomi ya. Sehingga proporsi yang di sini lebih besar ya, dibandingkan yang lain kecil-kecil ya, dan dibagi menjadi beberapa sub. Nah, dengan melihat seperti ini secara sepintas, kita bisa langsung tahu ya yang yang dimaksudkan seperti apa ya. Karena ini merupakan visualisasi ya. Untuk tools, untuk tools salah satunya itu adalah Seaborn ya. Seaborn mungkin Anda pernah menggunakannya juga ya. Ini dengan menggunakan Python kita bisa mengenerate ya berbagai jenis visualisasi ya, yang yang cukup yang cukup informatif ya. Ya, hmm, misalkan misalkan histogram, itu kan ini ya, heat map, ya, mengambil heat map. Nah, ini misalkan ada dua jenis data ya, ini apa A, B, C, D, E sampai Z. Nah, kemudian sini juga ya. Nah, kemudian plotting diagonal correlation matrix. Ya.
Nah, maka kalau nilainya makin tinggi, maka itu korelasinya makin tinggi ya, makin merah ya. Nah, kalau makin biru, korelasinya makin rendah ya. Nah, maka di sini bisa kelihatan ya, mana yang berkorelasi cukup tinggi ya. Misalkan B dengan C, misalkan ya, karena nilainya merah ya. Dan kalau yang biru gelap, maka korelasinya jauh ya. Nah, ini bisa dilihat secara langsung ya. Nah, kalau ini yang umum, yang sederhana ya. Line plot dengan berbeda warna dan berbeda style. Nah, bisa di-generate di Seaborn. Ada heat map ya. Heat map. Jadi setiap titik punya nilai tertentu, kemudian ini ada perbedaannya ya. Kalau ini mungkin suhu mungkin yang besar ya. Kan nilainya lebih terang, kalau yang lebih dingin mungkin di sini ya. Ya, jadi bisa dibayangkan sebagai suhu ya. Nah, cuma yang di sini bukan suhu ini ya. Di sini adalah uh, month, columns, dan passenger ya. Ini cara membacanya di sini apa tahun ya. Ini pesawat terbang ya, right ya. Right data set ya. Ini tahun, kemudian di sini musim ya. Maaf, apa bulan. Nah, mengapa yang tengah-tengah apa cukup banyak ya? Karena di sini kalau negara 4 musim ini musim musim panas ya, jadi banyak orang berlibur ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat secara apa vertikal di sini terang ya, tinggi ya, passenger atau penumpangnya banyak, ini pesawat terbang ya. Ini 622 ini tinggi, berarti ini musim liburan di tengah-tengah. Nah, kemudian mengapa kalau tadi kita melihat dari atas ke bawah ya, yang tengah-tengah cenderung terang ya, karena berada di musim panas ya. Nah, mengapa yang di sini hitam semua ya? Ya, berarti jumlah penumpang pesawat terbang komersial sedikit deh. Ya, dari sini ada namun sedikit ya, hitam semua ya. 49 sampai 51. Karena apa kira-kira? Ya, itu karena tahun ini 49 itu baru saja selesai Perang Dunia ya, Perang Dunia Kedua ya, baru saja selesai. Jadi ekonomi masyarakat masih rendah misalkan ya, atau masih suasananya bukan suasana yang tenang ya, suasana habis konflik ya, ada Perang Dunia Kedua ya, sehingga tahun 49 atau bahkan di beberapa negara masih ada perangnya ya. 1950 masih ada Perang Korea misalkan ya. Di situasinya tidak stabil sehingga jumlah penumpangnya sedikit ya untuk semua bulan ya. Jadi berada di posisi kiri. Nah, mulai negara stabil, ekonomi stabil, maka eh, ini mulai terang ya. Jadi mulai ada penumpang pesawat ya. Sampai yang ini. Nah, ini cukup banyak ya. Ini menandakan bahwa bulan ini merupakan bulan musimnya liburan ya, Juni Juli di sini. Sehingga penumpangnya banyak. Nah, yang saya sampaikan tadi itu bagian dari bagaimana kita bisa mengekstrak informasi ya dari eh, tampilan sebuah grafik ya. Jadi kita harus eh, me- harus bisa menceritakan ya, harus bisa menggali informasi apa yang bisa diberikan dari tampilan atau visualisasi dari grafik tersebut. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. masalah visualisasi. Ada tips nggak Pak yang buat menentukan visualisasi yang kiranya cocok supaya data itu mudah kita interpretasi. Biasanya kan setelah kita bersihkan data itu kan biasanya data kayak CSV itu kan kita mau visualisasi tapi terkadang kayaknya bingung nih yang mana kira-kira yang cocok itu kan ada banyak bisa di Seaborn sama Matplotlib kalau nggak salah di library Ya, Python yang kita pakai. ya, Tapi sering bingung, Matplotlib ya. ya sering bingung Hmm. buat yang kira-kira yang mana yang cocok ini yang kita pakai buat supaya data itu mudah diartikan lah buat
kita sebagai data analis biasanya sering gitu Pak. Ada tipsnya nggak? Ya, ya, sebenarnya antara apa Matplotlib dan Seaborn itu sebenarnya hampir sama ya, fungsi-fungsi grafiknya yang tersedia juga sama. Cuma dari sisi apa dari sisi artistiknya ya, yang Seaborn lebih 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 bagus ya. Jadi ada apa? Ada aspek transparannya ya. Ya, kan, coba kalau ya. Nah, dibandingkan misalkan dengan apa Matplotlib. Sebenarnya sama-sama library dari Python ya. Jadi kita bisa gunakan dua-duanya. Di sini ya, ini seperti ini ya. Jadi dia lebih ya kalau untuk apa eh, kalau untuk paper ya, ya bisa juga sih seperti ini, dah cukup ya. Jadi eh, dia tampilannya lebih seperti lebih sederhana ya, dari sisi pewarnaan segala macam ya. Namun fungsi untuk menampilkan datanya sebenarnya sama ya. Namun ini lebih simpel ya. Karena boleh jadi yang simpel seperti ini lebih mudah dipahami ya. Nah kalau yang apa Seaborn, nah ini dia eh, warnanya lebih apa transparan ya. Hmm. Nah kalau kita inginnya yang mana jenis grafiknya kan banyak ya. Nah itu eh, yang tadi yang slide tadi yang saya sempat jelaskan. Hmm. Ini salah satu panduan yang mungkin walaupun panduan lainnya juga banyak ya. Jadi kita tujuannya ingin melakukan apa sih ya? Jadi kalau kita ingin tujuannya untuk apa? Untuk membandingkan ya. Nah, membandingkan maka kita ikuti alur yang ini ya. Membandingkannya berdasarkan apa? Dua buah item yang ingin kita bandingkan atau membandingkan perubahan pada waktu tertentu ya. Nah, ini kalau misalkan waktunya banyak ya, pilihan waktunya banyak ya. Misalkan ini apa? Ini kan data yang berulang ya. Nah, misalkan jumlah pengunjung di di supermarket ya, atau di mall misalkan dalam satu minggu ya. Nah, maka cabang-cabang ini bisa kita gunakan sebagai apa? Gunakan sebagai harinya ya. Nah, kalau misalkan apa? Supermarket atau mall itu jumlah pengunjungnya tetap ya terus ya dalam hariannya tetap, maka nanti di sini hasilnya akan cenderung apa? eh, bulat ya. Ya, jadi jumlah untuk setiap aksis itu nilainya sama semua ya. Tapi kalau misalkan hanya hari tertentu saja yang ramai, nah maka nanti akan yang lainnya mendekati titik tengah, yang lainnya akan jauh atau akan menjorok ke keluar ya, sehingga bentuknya tidak bulat sempurna. Ya. Yang ini juga biasanya digunakan untuk melihat apa eh, untuk menilai seseorang ya. Ya, jadi misalkan di bagian biro SDM misalkan gitu ya, eh, atau bagian HRD misalkan ya, ingin melihat sifat misalkan apa pelamar kerja ya. Nah, dari pelamar kerja itu dibagi menjadi beberapa karakteristik ya, misalkan pengetahuan ya, kemudian kesopanan ya, kerapian seperti itu. Kemudian apa kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu kita apa definisikan sifat-sifatnya, parameternya. Kemudian setiap parameter kita buat sebagai cabang-cabang seperti ini. Nah, kalau memang si pelamar kerja tadi orangnya bagus ya, sempurna di berbagai parameter, nah maka bentuk dari catnya itu akan mendekati lingkaran ya. Nah, sehingga sering dikenal istilah apa well-rounded ya. Jadi well-rounded itu maksudnya orangnya sempurna dari semua jenis parameter. Sini kan sini kelihatan bulat ya.
tidak lonjong ya. Kalau lonjong dia hanya menonjol di parameter di sifat tertentu, tapi dia lemah di sifat yang lain. Ya. Nah, itu bisa kita gunakan yang ini. Ya. Dan kalau eh, berdasarkan waktu, ya umumnya seperti ini. Ya. Namun kalau yang lain, misalnya kita tidak ingin bandingkan, namun kita ingin melihat distribusinya. Ya. Ini kalau distribusi kita bisa menggunakan eh, apa histogram ya. Nah, ini untuk yang eh, single variable, untuk two variable dengan menggunakan scatter plot ya. Jadi gabungan dari dua parameter ya. Kemudian kalau komposisi, nah ini kalau kita apa untuk melihat ya dan sebuah misalkan kita punya apa kita tadi ya mengelola tadi apa di bagian HRD tadi ya dalam satu unit kerja di situ ada yang lulusan S2, S1 dan S3 kan. Nah, maka kita bisa gunakan pie chart ya, untuk melihat komposisinya ya. Kira-kira lebih banyak yang mana sih? Apa lebih banyak yang S1 atau yang S2 misalkan ya. Ya. Atau misalkan ini apa kita menanyakan customer kita ya, konsumen kita ya. Misalkan kita punya apa kedai kopi misalnya gitu ya atau warung kafe misalkan untuk menjual kopi kemudian kita beri kuesioner ya ke pelanggan ya. Nah, mereka puas biasa atau tidak puas misalkan ya bagi tiga. Nah, nah maka komposisinya yang mana? Nah itu nanti kita bisa buat sebagai apa pie chart ya. Jadi tergantung dari apa dari kasus yang ingin kita amati ya dan memang tidak semua parameter kita pilih ya. Ya, umumnya kalau visualisasi seperti ini eh, empat parameter mungkin masih bisa ya kalau seperti scatter plot ya. Kalau lebih dari itu biasanya agak apa susah ya atau mungkin tidak bisa ya. Ya. Kalau yang eh, kalau seperti ini line histogram ini kan dua parameter aja ya parameter sumbu dan jumlahnya ya. Namun kalau yang scatter cat, nah ini bisa titik-titik ini nanti eh, apa ukurannya bisa besar, ya, bisa kecil. Ya. Jadi selain kombinasi dua aksis sumbu juga nanti besar ya, besar dari titik ini bisa diatur atau warnanya bisa diatur. Berarti kita bisa menampilkan empat parameter ya eh, dalam satu chart ya, untuk visualisasi. Nah, padahal untuk realnya bisa jadi lebih ya, lebih dari empat parameter ya untuk satu data tabel misalkan ya. Nah, bisa 10, bisa lebih ya. Nah, nanti caranya gimana? Maka kita harus pilih ya parameter apa yang kira-kira signifikan atau masalah apa yang memang ingin kita amati ya. Jadi kita tentukan, kita pilih parameter-parameternya saja. Mungkin demikian ya, kira-kira jawaban saya. Oke, makasih Pak. Ya, Udah sama-sama. Ya, ya, gambaran. ya. Karena satu tabel itu biasanya bisa lebih ya, bisa lebih dari 2 atau 3 kolom ya. Fieldnya ya, fieldnya bisa banyak ya. Untuk sebuah apa? Untuk sebuah data ya. Nanti memang harus kita pilih kira-kira yang mana parameter apa yang kira-kira penting, yang kira-kira berpengaruh ya. Atau kalau mau dicari ya bisa dengan menggunakan tadi ya metode machine learning untuk menentukan parameter yang signifikan ya yang pengaruhi sebuah parameter yang ingin kita amati. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Baik, sekiranya tidak ada mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Eh, Nanti mungkin ada apa?
ada tugas ya, nanti mungkin saya sampaikan lewat platform e-learningnya ya. Ya, nanti kan ini sudah pertemuan ketiga ya, dan mungkin nanti ada sedikit PR gitu ya. Nanti saya share di situ, nanti saya informasikan, dan mungkin bisa kita diskusikan 2 minggu lagi mungkin ya, karena minggu depan kan ini ya libur ya, hari libur di Sabtu dan Minggunya ya. Ya, insya Allah kita ketemu mungkin 2 minggu ya minggu depan. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Salam Pak. Ya, Salam. Kasih Pak. ya sama-sama. Salam.